Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 115. Malam itu ia bermalam di dalam gua. Teringat kepada pertemuannya dengan Gagak Seta, teringat pulalah ia kepada Titisari. Gadis itulah yang besar sumbangannya membentuk dirinya menjadi manusia lain. Kalau saja tiada Titisari, masakan Gagak Seta sudi berkenalan dengan dia? Ia bergelisah bukan kepalang. Sampai larut malam ia diombang-ambingkan oleh angan-angannya sendiri. Mendekati fajar hari tak terasa ia tertidur. Dan angan-angan yang mempunyai pengucapannya sendiri, lalu mereka-reka dalam benak anak muda itu. Titisari nampak kembali menjenguk gua. Seperti biasanya, Titisari seorang gadis lincah, nakal dan setengah liar. Ia gemar menggoda. Demikian pulalah kali ini. Dengan berjingkit-jingkit, ia menghampiri Sang Aji dan menyelimutinya dengan cinta kasih penuh. "Kau bilanglah kepada Sony, bahwa engkau lebih kasih padaku," bisiknya. "Bukankah semuanya ini terletak kepada keputusanmu? Kalau kau takut kepada ayahnya, kalau kau takut kepada pembicaraan orang, mari kita mencari tempat lain. Masakan jagat ini hanya sebesar telapak tanganmu?" Geragapan Sang Aji terbangun. Di atas dadanya terasa ada lengan bergerak menyusur. Cepat ia hendak menangkap. Tetapi lengan itu segera lenyap, ternyata lengan itu seekor ular sawah. Dia termasuk ular yang tak berbisa. Kalau tidak tak mungkin binatang itu bisa mendekati tubuh Sang Aji yang penuh dengan getaran tenaga sakti getah Dewa Daru. Menjelang terbitnya matahari, Sang Aji meneruskan perjalanannya kembali. Di sepanjang jalan ia menebarkan penglihatannya. Namun Titisari yang selalu memenuhi benaknya, tiada nampak batang hidungnya. Bayangannya pun tiada. Ia lesu dengan sendirinya. 7 hari kemudian sampailah dia di perbatasan Kasultanan Cirebon. Waktu itu matahari hampir tenggelam di balik gunung. Burung-burung mulai mengungsi di rimbun mahkota daun. Udara kelihatan bersungut-sungut. Awan hitam berarak-arak di sepanjang pantai. Itulah sebabnya pula, angin laut mengamuk dengan kuatnya. Penduduk di seberang menyeberang jalan bersikap dingin terhadap segala. Melihat orang berkuda, tidak menarik perhatiannya. Hal itu ada sebabnya. Kasultanan Cirebon merupakan daerah lalu lintas kompeni. Sang Aji membiarkan Willem berjalan seenaknya. Dia sendiri nampak lesu. Selagi dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendengar bunyi tertawa. Ia terperanjat. Itulah bunyi suara yang sangat dikenalnya. Terus saja ia membedalkan kudanya. Mau ia memanggil namanya, tapi segera dibatalkan. Sebab tak jauh daripadanya, nampak suatu pertarungan adu mulut. Itulah Titisari. Benarkah dia di sini? Sang Aji setengah percaya. Ia mengucek-ucek matanya. Dan kali ini dia tak bersangsi lagi. Benar-benar Titisari. Gadis yang selamanya merumun dalam ingatannya. Titisari dikepung 6 orang laki-laki, Manyar Sewu, Cocak Hijau, Abdur Rasim, Sawung Rana, Wong Sogel dan Munding Kelana pendekar dari Indramayu. "Kami ini bukannya sebangsa pendekar yang tak tahu aturan, Nona," teriak Cocak Hijau nyaring. "Tetapi engkau keterlaluan. Kenapa mengacau keadaan kami? Kau mengadu domba antara kami dan pihak pendekar Kebo Bangah. Kenapa engkau begitu jahat?" "Siapa jahat? Aku atau kamu?" potong Titisari. "Aku bilang, Dewa Resi memang dibunuh Sanjaya. Apakah salahku? Justru itulah engkau membuat onar. Kau mengoceh tak keruan tanpa bukti." "Siapa bilang tanpa bukti?" "Hah, suruhlah Pangeran Bumi Gede menghadap padaku. Aku tanggung dia bakal puas." "Jadi Nona bisa membuktikan?" Cocak Hijau menyabarkan diri. "Kalau begitu marilah ikut kami." Tetapi Titisari tertawa nakal. Menjawab tajam, "Yang butuh bukti, aku atau dia?" Cocak Hijau menggeram. Habis kesabarannya. Meledak, "Pangeran Bumi Gede bukan budak." "Bagus." Dan bilang padanya, Titisari bukan pula seorang budak. Cocak Hijau adalah seorang pendekar berangasan. Terus ia merabu sambil membentak. "Kalau begitu, aku terpaksa menghajarmu." Kau bisa mengapakan aku?" Titisari tertawa. Titisari sekarang bukan Titisari 1 tahun yang lalu yang dahulu bisa dikerubut dan dipermainkan di Serambi Kadipaten Pekalongan.
Berkat bantuan tenaga sakti Sang Aji di dalam benteng batu, tenaganya kini melebihi tenaga Sang Dewa Resi. Kecuali itu ilmu Ratna Dumilah dan ilmu-ilmu sakti lainnya warisan Gagak Seta, sudah dipahami. Kalau hanya dikerubut 6 orang, kesanggupannya masih berada di atasnya. Itulah sebabnya Sang Aji tak perlu mengkhawatirkan. Tenang-tenang ia turun dari kudanya dan datang menghampiri dengan diam-diam. Dalam pada itu, cocak hijau telah menumbuk batu. Begitu dia merabu, Titisari mengelak dengan gampang. Tahu-tahu suatu pukulan menghantamnya telak, ia kena dijungkir balikan dalam satu gebrakan saja. Sudah barang tentu kawan-kawannya kaget. Serentak mereka mengepung dan menyerang berbareng. Dengan lincah Titisari berkelit. Tangan kirinya menyambar. Terus mereka menyerang dari arah bertentangan. Masing-masing kebagian gaplokan pulang balik. Apa ku bilang? Kalian bisa mengapakan aku, katanya nakal sambil tersenyum. Kalian tahu, jurus apa tadi namanya? Itulah jurus menghalau gerombolan anjing buduk. Keruan saja mereka berkauk-kauk mendongkol. Maklumlah, mereka betapapun tergolong pendekar undangan Pangeran Bumi Gede yang biasa malang melintang tanpa tandingan. Kini menghadapi seorang gadis saja, mereka tiada guna lagi. Sang Aji tersenyum geli mendengar ujar Titisari. Pikirnya, Titisari masih saja nakal. Dalam selintasan saja, pemuda itu bisa menebak sebagian peristiwa itu. Agaknya Titisari sengaja menyebarkan berita kematian Sang Dewa Resi. Teranglah maksudnya. Ia hendak menggiring Kebo Bangah kepada Pangeran Bumi Gede. Inilah bahaya bagi masing-masing pihak. Mereka diancam suatu perpecahan hebat. Kalau saja sampai bertarung kedua-duanya bisa mati. Paling tidak, Pangeran Bumi Gede akan kena dicekuk Kebo Bangah. Bukankah hal itu berarti menolong anak muda itu menuntut dengan kematian ayahnya? Memperoleh pikiran, demikian, Sang Aji jadi terharu. Kembali ia berpikir, benar-benar Titisari selalu memikirkan kepentinganku. Meskipun berpisah, ingatannya selalu kepadaku. Semua dikerjakan demi untukku semata. Tatkala itu, Manyarsewu kena gaplok kembali. Ia terhuyung 3 langkah. Belum lagi ia berdiri tegak, Titisari melemparkan pendekar Abdul Rasim. Yang lain-lainnya kena dijungkir balikan dan jatuh bergedebrukan saling tindih. Manusia-manusia macam begini, masakan mampu melindungi Sanjaya terhadap pendekar Kebo Bangah? Titisari berkata nyaring. Mestinya kamu harus tahu diri. Dewa Resi bukan nyawa murahan. Pamannya pasti akan menuntut dendam. Belum lagi lenyap suara Titisari, mendadak saja terdengar suatu bentakan. Kenapa Dewa Resi? Kenapa Dewa Resi? Suatu bayangan berkelebat memasuki gelanggang, dan terus berdiri tegak menghadap Titisari. Itulah pendekar Kebo Bangah. Tatkala itu, sinar bulan mulai meraba persada bumi. Meskipun masih remang-remang, wajah Kebo Bangah yang keruh dan kacau nampak dengan jelas. Ia berdiri dengan pandang kebingungan. Pandang matanya selalu berteka-teki. Dahinya berkerut-kerut seolah-olah menghadapi masalah berat yang berkerumun tiada hentinya. Pendekar besar itu bukan lagi seperti dahulu. Akibat pukulan sakti Sang Aji, urat syarafnya tergetar tak karuan. Meskipun tenaga saktinya kini berlipat ganda oleh suatu perkembangan ajaib, namun dia tak dapat menggunakan kewarasan otaknya. Yang selalu melekat dalam ingatannya, hanyalah kesan sebelumnya dan sesudah bertanding melawan Sang Aji. Yakni, Pusaka Bende Mataram dan Sang Dewa Resi. Itulah sebabnya setelah turun gunung ia berkelana tak tentu tujuannya dengan membawa 2 kesan yang selalu memburunya. Yang pertama, kesan yang menakutkan. Dan yang kedua, suatu kesan yang mengungkapkan rasa cinta kasih tak terhingga. Ia menjemuk benteng tua, medan pertempuran, pesanggrahan-pesanggrahan dan semua kota yang pernah dimasuki Sang Dewa Resi. Dan menjelang petang hari itu, sampailah dia di batas kota Cirebon. Titisari tak menduga jelek padanya, ia tak tahu perubahan mendasar yang terjadi dalam diri pendekar besar itu. Seperti biasanya ia senang mengumbar adatnya sendiri. Begitu melihat Kebo Bangah berada di depannya, terus saja ia memperoleh bahan berharga untuk memuaskan hatinya. Paman Kebo Bangah, serunya melengking. Kau mencari Dewa Resi? Tanyalah mereka. Kenapa aku harus bertanya kepada mereka-mereka? Kebo Bangah bingung. Aku bilang, tanyalah mereka. Kau dengar tidak?
Keruan saja para pendekar yang baru saja tertatih-tatih bangun, mencelos hatinya begitu mendengar anjuran Titisari. Mereka semua tahu, otak Kebo Bangah tak sewaras dahulu. Kecuali itu, kesaktiannya tak terlawan lagi. Celakanya pula, mereka habis kena gempur Titisari. Tulang belulangnya terasa nyeri luar biasa. Di mana Dewa Resi? Aku disuruh bertanya kepada kalian, Kebo Bangah menghampiri. Seolah-olah saling berjanji, mereka menjawab serentak. Perkara pembunuhan itu, kami tak turut campur. Tanyalah dia. Dia yang tahu segalanya. Mendengar jawaban itu, Kebo Bangah berdiri termangu-mangu. Kemudian menoleh kepada Titisari sambil berkata bingung. Hai, kenapa aku harus bertanya kepadamu? Betapapun juga, Titisari adalah seorang gadis yang memiliki otak cemerlang pada zaman itu. Begitu melihat keadaan Kebo Bangah, sudahlah dapat ia menebak 8 bagian. Hanya saja dia tak sampai mengira bahwa Kebo Bangah tak waras otaknya. Kebo Bangah, kau mau bertanya apa padaku? Kebo Bangah mengernyitkan dahi. Lalu menyahut, mereka menyuruh aku bertanya padamu mana Dewa Resi? Mereka bilang perkara pembunuhan. Apakah engkau membunuh Dewa Resi? Titisari tertawa nakal. Sifatnya yang senang menggoda, lantas saja timbul dengan mendadak. Berkata, siapa suruh dia sok gagah? Apakah kalau sudah menerima warisanmu, dia bisa malang melintang seenaknya sendiri? Mana bisa? Di sini masih ada Gagak Seta dan muridnya. Apa kau bilang? Jadi engkau membunuh anakku? Kebo Bangah meledak. Titisari tertawa senang. Terhadap Kebo Bangah, memang dia tak begitu senang. Dahulu pendekar itu, hampir saja memaksa dirinya menerima lamaran sang Dewa Resi. Sekarang ia melihat, pendekar itu sedang kacau pikirannya, ia menduga, pendekar itu jatuh bangkrut melawan kegagahan pasukan Kasultanan. Dan inilah suatu kesempatan baik untuk membalas rasa sebalnya dahulu. Berkata nyaring, salahmu sendiri, kenapa kau ikut-ikutan berpijak pada Pangeran Bumi Gede? Rasakan kini akibatnya. Majikanmu kena digempur pasukan Ontowiryo. Kau bisa apa? Hai, mana Dewa Resi? Kebo Bangah seolah-olah tak mendengarkan kata-kata Titisari. Kaukah yang membunuh? Kembali lagi Titisari tertawa senang. Menyahut, kalau benar aku yang membunuh, kau bisa apa? Mendengar ucapan Titisari, Kebo Bangah menggerung hebat. Tiba-tiba ia melompat dan kedua tangannya menerkam dada. Titisari masih saja tertawa hahaha. Sama sekali ia tak memedulikan ancaman Kebo Bangah. Dalam hati ia akan mencoba mengelak cepat atau mencoba-coba menangkis. Pikirnya, aku telah paham ilmu petak paman Gagak Seta dan sedikit mewarisi tenaga sakti Sangaji. Masakan aku tak mampu mengelak atau menangkis. Akan tetapi baru saja dia berpikir demikian, mendadak terdengar suara kaget. Titisari! Minggir! Itulah suara peringatan Sangaji. Suara yang dia kenal yang selalu dirindukan. Dan berbareng dengan ingatannya itu, ia mendengar kesiur angin pukulan Kebo Bangah yang dahsyat luar biasa. Dan pada saat itu juga dari sisinya melesat pula suatu angin gempuran yang memapak pukulan Kebo Bangah. Segera sadarlah dia, bahwa Sangaji hendak menolong dirinya. Dan pada saat ia hendak melompat menghindari, pukulan Kebo Bangah telah menghantam pundaknya. Untung, meskipun agak kasep, tangkisan Sangaji masih bisa memencengkan dan mengurangi tenaga pukulan Kebo Bangah. Benturan tenaga dahsyat itu mengguncangkan keseimbangan tubuh Titisari. Gadis itu kena terdorong mundur. Belum lagi ia tahu apa yang akan dilakukan, tiba-tiba jatuhlah dia tak sadarkan diri. Kebo Bangah kaget kena tangkisan itu. Walaupun otaknya tak waras, tetapi ingatannya seperti mengingatkan sesuatu. Terus saja ia menjerit dan lari jungkir balik tak keruan juntrungnya. Sangaji tak memedulikan Kebo Bangah lagi. Segera ia melompat menghampiri Titisari. Kemudian menyambar tubuhnya dan dibawa lari melompati punggung Willem. Kuda jempolan itu lantas saja melesat secepat kilat. Ia seperti tahu, majikannya memperoleh kesukaran. Sangaji terus memapah Titisari sambil mengurut-urut dadanya. Ia membiarkan kudanya lari semaunya sendiri. Tatkala menoleh ke belakang, pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede nampak berjalan perlahan-lahan mengarah ke timur. Mereka semua kenal kegagahan Sangaji. Untuk melawan mereka merasa diri tak mampu. Titisari, Titisari.
Sangaji memanggil-manggil dengan hati cemas. Tetapi gadis itu tak berkutik. Karena itu, hati Sangaji bertambah cemas. Ia meraba hidungnya, jalan napasnya terasa lemah. Meskipun demikian, pemuda itu seperti memperoleh harapan tak ternilai harganya. Cepat ia menarik kendali Willem, kemudian turun ke tanah. Titisari diletakkan di atas pangkuannya. Lalu ia menyalurkan tenaga saktinya lewat nadi. Sebentar saja, Titisari memperoleh kesadarannya kembali. Titisari, bagian mana yang terasa sakit? Sangaji bertanya dengan penuh perhatian. Bagian mana yang sakit? Titisari mengulang perlahan. Cobalah terka. Bukankah engkau sudah menjadi orang luar biasa? Ayahku sendiri segan padamu. Mendengar jawaban Titisari, Sangaji terhenyak. Berkata, kau maksudkan aku. Cobalah terka, potong Titisari manis. Mendengar bunyi suara Titisari yang manis, pemuda itu seperti terhibur hatinya. Menyahut, kau tadi kena pukulan langsung. Kukira pundakmu yang sakit. Titisari menggelengkan kepala. Matanya bersinar-sinar menatap pemuda itu. Apakah lenganmu? Sangaji menebak. Kembali lagi Titisari menggelengkan kepala. Apakah urat syarafmu tergetar akibat bantuan tenaga? Sangaji mencoba. Untuk ketiga kalinya, Titisari menggelengkan kepalanya. Dan melihat gelengan kepala itu, Sangaji menarik napas. Berkata seperti menyerah. Titisari, aku memang tolol. Jangan lagi aku mengerti keadaanmu, apa yang telah dan akan kuperbuat sendiri, aku tak mengerti. Justru karena engkau tolol itulah aku senang padamu, potong Titisari. Bukan main girangnya pemuda itu mendengar bunyi perkataan Titisari. Dasar ia tak pandai berbicara, ia jadi bungkam 1000 bahasa. Hai, tolol. Mengapa engkau berdiam diri, tegur Titisari. Bukankah engkau harus bisa menebak rasa sakitku? Kalau tidak, jangan harap engkau bisa menyembuhkan aku. Katakanlah. Kau tahu, aku ini seorang tolol. HM, apakah pukulan kebo bangah terlalu hebat? Semenjak ia berubah ingatan, tenaga saktinya berlipat ganda. Paman Gagak Seta sendiri hampir tak mampu menangkis pukulannya. Berubah ingatan? Titisari tak mengerti mengernyitkan dahi. Kemudian meneruskan dengan yakin. Biarkan dia memiliki tenaga dahsyat, ia tak bakal menang melawan tenagamu. Buktinya, mana dia sekarang? Tetapi, tadi aku nyaris kasep memapak pukulannya. Justru begitu, aku jadi teringat siapa yang melukai aku. Siapa? Engkau, sahut Titisari cepat. Aku? Sangaji tercengang-cengang. Secara wajar, ia segera mengingat-ingat benturan tenaga tadi. Memang benar, ia hanya mampu mengirimkan tenaga 2 bagian karena arus pukulan kebo bangah teraling tubuh Titisari. Meskipun kasep datangnya, tetapi tenaga pukulan kebo bangah bisa dikurangi. Karena itu tak mungkin, Titisari jatuh tak sadarkan diri karena pukulannya. Tetapi tatkala ia hendak membantah tiba-tiba, Titisari berkata, memang engkaulah yang memukul aku. Pukulan kebo bangah bisa mengapakan aku? Paling-paling hanya meremukkan tulang-tulangku. Tetapi pukulanmu benar-benar meresap sampai ke ulu hati. Kalau saja engkau mau menggendongku selama hidupmu, aku akan sembuh dengan sendirinya. Mendengar ucapan Titisari, bukan main terharu hati Sangaji. Terus saja ia mendekapnya dan hampir menciumnya. Kau ingin kugendong selama aku masih hidup? Baiklah, aku akan menggendongmu selama hayatku masih dikandung, badan, bisik Sangaji. Aji, bisik Titisari dengan suara parau. Kau tahu, selama itu aku selalu memikirkan dirimu. Kalau aku mimpi, engkaulah yang selalu memenuhi benakku. Kukunjungi rumah orang tuamu. Kujenguk gua pertemuan kita dengan Paman Gagak Seta dahulu. Kususuri jalan yang pernah kita lalui dahulu. Jadi, engkaukah dahulu, yang berkelebat keluar gua? Titisari mengangguk lemah. Mengapa engkau tak mau menemui aku? Sangaji menegas. Titisari merapatkan matanya. Wajahnya jadi pucat. Dan ia kehilangan kesadarannya sendiri. Titisari. Sangaji cemas. Dengan penuh rasa terharu, ia segera menyalurkan tenaga saktinya. Kemudian dengan perlahan-lahan ia mencari rumah penginapan. 2 hari 2 malam, Sangaji merawat luka Titisari.
Dan selama itu Titisari terus berbicara tak berkeputusan. Pada hari ketiga, ia berbelanja ke pasar. Membeli 2 ekor ayam dan 10 butir telur. Kau masih perlu beristirahat. Biarlah aku makan di luar, sanggah Sangaji. Aku hendak memasak untukmu. Apakah kau tak sudi lagi makan masakanku? Sahut Titisari. Tentu saja aku akan selalu senang makan masakanmu. Tetapi pada saat ini engkau perlu merawat dirimu. Kalau kau sudah sehat kembali, aku bahkan akan ikut membantu membumbui masakanmu. Kau bisa apa? Lagi pula, kalau menunggu sampai aku sembuh kembali, barangkali kau sudah. Dan sehabis berkata demikian terus saja ia memasuki dapur penginapan. Sangaji tak kuasa menyanggahnya lagi. Terpaksalah dia duduk seorang diri di dalam kamarnya. Di luar dugaan, Titisari datang kembali. Dengan berdiam diri ia duduk di samping Sangaji. Kemudian berbaring di atas pembaringan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia tertidur sampai matahari lewat atap rumah. Seorang pelayan datang menghampiri Sangaji dan memberitahu bahwa makan siang sudah tersedia lengkap. Sangaji segera membangunkan Titisari. Kau mau mengajak aku makan? Titisari tertawa riang. Kau tadi bilang akan makan di luar. Mari kita mencari suatu rumah makan besar yang kaya masakannya. Tanpa membantah Sangaji menuruti perintahnya. Pikir anak muda itu, tadi pagi dia ingin memasakkan sesuatu untukku. Aku menolaknya. Dan ia lantas tidur. Kini ia mengajak aku makan di luar. Rupanya ia selalu berusaha mengiringkan kehendakku. Baiklah, mulai saat ini aku takkan menghalang-halangi semua perbuatannya. Mereka memasuki pasar dan terus menuju ke utara. Di kejauhan nampaklah sebuah rumah makan besar yang cukup mentereng. Itulah rumah makan besar, Nanking, tempat pertemuannya yang pertama kali. Mari kita mengambil jalan lewat pagar samping, kata Titisari. Tanpa menunggu jawaban, gadis itu terus meloncati pagar. Sangaji tak mengerti maksudnya tetapi ia menurut. Setelah tiba di pekarangan, Titisari langsung memasuki ruang dalam. Ternyata ruang itu penuh dengan manusia. Sekarang tahulah Sangaji apa sebab Titisari mengajak lewat pagar. Rupanya pemilik rumah makan sedang mengadakan suatu pesta, sehingga hari itu menutup rumah makannya. Semua minggir, berkata Titisari sambil tertawa. Ia maju ke depan. Semua orang yang mengunjungi pesta, kaget berbareng heran. Mereka semua berjumlah 450 orang, terbagi dalam 3 bagian. Mereka saling memandang. Mau mereka menyangka sedang ketemuan seorang gila. Tetapi melihat kecantikan Titisari mereka jadi bersangsi. Titisari tak memedulikan pandang mereka. Ia menghampiri seorang tetamu yang sedang berdiri hendak berpidato. Tanpa tahu apa kesalahannya, ia kena dijambret Titisari. Terus diangkat dan dibanting ke lantai. Keruan saja ia berkauk-kauk kesakitan. Tamu-tamu lainnya jadi sibuk menebak-nebak. Aku bilang, kalian harus minggir. Mengapa kalian tak menghiraukan? Sudah barang tentu ruang pesta jadi kacau balau. Tuan rumah yang bertanggung jawab kepada keselamatan tamunya, lantas saja berteriak. Panggil polisi! Panggil polisi! Tak lama kemudian terdengarlah suara sepatu berderapan. 4 orang anggota polisi datang dengan diiringkan 12 tukang pukul. Mereka bersenjata lengkap. Titisari tak mengenal takut. Bahkan ia menyambut mereka dengan tertawa. Baru saja salah seorang anggota polisi hendak membuka mulut, gadis itu sudah melesat dari tempatnya. Tahu-tahu 16 orang itu kena bagian gaplokan pulang balik. Senjata mereka kena dirampasnya dengan gampang dan dilontarkan ke atap. Tuan rumah ketakutan setengah mati. Segera ia hendak lari, tetapi Titisari sudah berhasil mencekuknya. Dengan pandang berapi-api, gadis itu mengancamkan goloknya. Karena takutnya, tuan rumah sampai jatuh berlutut sambil berbicara lancar. Nona besar, apakah Nona besar menghendaki uang? Sabarlah, aku akan menyediakan, asal saja Nona besar mengampuni diriku. Siapa menghendaki uangmu? Bentak Titisari dengan tertawa. Aku hanya menginginkan engkau menemani kami makan dan minum. Mendengar jawaban Titisari, tuan rumah sampai tak mau mempercayai pendengarannya sendiri. Nona besar. Mari duduk. Titisari memotong.
Terus saja ia menarik tuan rumah duduk di belakang meja sambil memberi isyarat kepada Sang Aji agar duduk pula di sampingnya. Kalian pun duduk dengan baik-baik, perintah Titisari kepada para tamu dan 4 anggota polisi bersama 12 tukang pukul. Hai, kenapa tak mau duduk? Kena bentakan itu, mereka cepat-cepat duduk. Karena gugup dan ketakutan mereka jadi berdesak-desakan sehingga 4-5 kursi jatuh terbalik-balik. Kamu semua bukankah manusia-manusia kenal kesopanan? Mengapa duduk tak keruan sehingga saling berjubel seperti lalat, tegur Titisari tajam. Dan kembali mereka saling mendorong hendak mencari tempat serapi mungkin. Dan sejenak kemudian mereka telah duduk dengan tenang dan rapi. Hanya saja mereka tak berani berkutik seperti orang hukuman. Titisari tak memedulikan mereka. Dengan lahap, ia menggerumuti semua masakan dan menenggak habis hampir semua macam minuman yang berada di atas meja. Sang Aji sendiri sudah berjanji pada dirinya sendiri, takkan mencegah atau membantah kehendak Titisari. Ia segera pula mengiringkan semua perbuatan kekasihnya. Sebenarnya untuk apa kau mengadakan pesta ini? Tiba-tiba Titisari bertanya kepada tuan rumah. Lambat laun tuan rumah tidak begitu ketakutan lagi menghadapi Titisari. Dengan hati-hati ia menjawab, sebenarnya aku lagi mengawinkan anakku. Ah, bagus. Mana pengantinnya? Coba, suruhlah keluar. Aku ingin melihat mereka. Anakku yang perempuan. Baru saja dia berganti pakaian, kata tuan rumah gugup. Kau bilang apa? Aku perintahkan dia keluar, mengapa sibuk tak keruan, bentak Titisari sambil menancapkan belatinya di atas meja. Melihat berkelebatnya belati, tuan rumah kaget. Dengan terpaksa ia menyuruh memanggilkan anaknya. Dan tak lama kemudian keluarlah pengantin perempuan dengan pakaian tidur yang belum teratur rapi. Masakan belum lagi petang hari, sudah mengenakan pakaian tidur, tegur Titisari. Karena gugup, ia mengenakan pakaian sekenanya saja. Harap dimaafkan, sahut yang disuruh memanggil pengantin perempuan. Titisari menghampiri pengantin perempuan yang berdiri gemetaran. Kemudian menoleh kepada tuan rumah seraya berkata, anakmu cantik dan cukup molek. Mengapa ayahnya seperti babi? Barangkali ini bukan anakmu. Mendengar ujar Titisari, tuan rumah jadi tersipu-sipu. Namun karena takut, ia tak berani membantah. Dasar ia gemuk tak ubah seekor babi. Sebaliknya tamu-tamu lainnya merasa geli menyaksikan peristiwa itu. Hanya saja mereka tak berani tertawa. Titisari melepaskan cincin berliannya, lalu diangsurkan kepada pengantin perempuan. Kau pakailah cincinku ini sebagai suatu kenang-kenangan. Dan semenjak hari ini, sebutlah aku sebagai nenekmu. Yang mendengar jadi heran dan sibuk menebak-nebak lagi. Tetapi Titisari tak memedulikan, ia menuang sebotol minuman keras ke dalam mangkok. Diangsurkan mangkok itu kepada tuan rumah. Berkata memaksa, anakmu jadi pengantin. Nah, hormatilah dia dengan 1 mangkok minuman ini. Tapi, aku tak begitu kuat minum, tuan rumah khawatir. Kau ini banyak mulut. Kau minum, tidak, bentak Titisari garang. Dengan gemetaran terpaksalah tuan rumah menghabiskan minuman itu. Mukanya jadi merah pengap, namun ia tak berani mengeluarkan perkataan satu patah pun. Sampai hampir menjelang petang hari Titisari berada dalam pesta itu. Tuan rumah sudah tak keruan macamnya, ia jatuh terjerembab di atas lantai, karena terlalu mabuk. Sedangkan tamu-tamu lainnya meringkuk bagaikan tawanan. Setelah pulang di penginapan, Titisari minta pendapat Sang Aji katanya nakal. Aji, bagus tidak permainanku tadi? Kau membuat orang takut. Pesta yang mestinya riang gembira, jadi keruh tak keruan, sahut Sang Aji. Baiklah. Temani aku nanti menculik pengantin lelakinya sekarang aku ingin melihat pusaka Bende Mataram dan keris Kiai Tunggul Manik. Sang Aji segera mengeluarkan 2 buah pusaka saktinya. Gadis itu lalu membawanya pergi. Ia mandi di laut dan mengaduk-aduk kedamaian toko-toko yang berada di seberang menyeberang jalan. Kira-kira menjelang pukul 10 malam, ia mengembalikan kedua buah pusaka sakti itu. Katanya kemudian, mari. Sekarang tiba waktunya menculik pengantin laki-laki. Hendak kau apakan? Dia hendak kucencang di Tegalan dahulu sampai esok pagi. Apa salahnya? Sang Aji heran. Bukankah engkau sudah cukup membuat hati orang berkebat-kebit?
Salahnya sendiri, mengapa mereka bisa kawin sebelum aku kawin? Mendengar alasan Titisari, Sangaji bertambah heran. Kata-kata itu seperti mengandung suatu maksud besar. Tetapi ia tak sanggup menangkapnya dengan cepat. Dalam pada itu Titisari telah melesat pergi. Terpaksa Sangaji mengikuti dari belakang, dengan berdiam diri. Hati pemuda itu jadi sedih pilu. Pikirnya, masakan Titisari berubah ingatannya? Tak usah menunggu lama, maka Titisari sudah membuktikan ucapannya. Ia menyeret pengantin laki-laki seperti seekor anjing kena jerat. Sepanjang jalan ia mengancam. Awas! Kau jangan mengeluarkan bunyi apapun. Kalau kau berani membuka mulut, aku akan mencekikmu. Tahu, tanpa dapat berkutik, pengantin laki-laki yang tak tahu apa dosanya diikat erat-erat di pinggir lapangan. Setelah itu Titisari berkata membujuk, kau tak usah takut. Esok pagi, kau bakal dibebaskan orang. Malam harinya kau boleh menemui istrimu. Bukankah belum kasep? Pengantin laki-laki yang malang itu, manggut-manggut terpaksa. Tapi masih ia berusaha bertanya, mengapa besok malam aku baru bisa menemui istriku? Kau ini memang kerbau goblok, bentak Titisari. Malam ini istrimu akan kucencang juga di tengah pasar. Dia akan kubuat pingsan 1 hari penuh. Nah, bukankah itu suatu lelucon bagus? Sangaji yang berjanji pada dirinya sendiri takkan mencegah semua perbuatan Titisari, akhirnya tak tahan juga. Dengan lembut ia menarik tangannya dan berkata hati-hati. Titisari, kau sudah cukup mempermainkan seisi rumah. Apakah engkau belum puas? Puas? Mana bisa aku puas? Kau harus selalu menemani aku. Sebab setelah aku sembuh, kau pasti akan meninggalkan aku untuk menemui bakal istrimu. Dan semenjak itu kau pasti akan selalu menemani Sony. Aku tak percaya, dia akan mengizinkan engkau menemani aku bermain-main. Bukankah waktunya sangat sempit? Lewat 1 hari berarti kurang 1 hari. Karena itu aku akan bermain-main berlipat ganda. Agar kegembiraan 1 hari jadi selama 2 hari. Kalau 4 hari lagi engkau akan meninggalkan aku bakal memperoleh kegembiraan 8 hari. Karena itu, aku akan bermain-main dalam hari cerah dan malam hari. Kau harus menemani aku. Aku tak sudi tidur. Kau mengerti, Aji? Tiap detik sangat besar artinya bagiku. Engkau takkan mencegah maksudku ini, bukan? Biarlah aku tak beristirahat. Kalau lukaku akan jadi parah, bukankah berarti engkau akan tetap mendampingi aku? Bukan main terharu hati Sangaji mendengar ujar Titisari. Sekarang tahulah dia, apa sebab perbuatan Titisari begitu aneh dan luar biasa. Ternyata dalam hati gadis itu, tak mau berpisah dengan dia. Saat perpisahan yang mesti harus terjadi, hendak dipergunakan sebaik mungkin. Dia mau diajak berjaga terus, siang dan malam. Memperoleh pikiran demikian pemuda itu lalu memegang tangan Titisari erat-erat. Titisari, otakku memang tumpul. Aku dungu. Goblok dan tolol. Sampai detik ini benar-benar aku belum mengerti maksudmu. Kalau begitu, biarlah aku selalu menemanimu. Aku akan. Sangaji tak sanggup meneruskan perkataannya. Hatinya sangat pilu dan terharu, akhirnya ia jadi terdiam dengan tiba-tiba. Tak tahu ia, apa yang hendak dilakukan. Titisari lalu berdiam diri. Ia memandang Sangaji. Kemudian merenungi. Dan tiba-tiba setitik air mata menggelinding dari kelopak matanya. Memang akulah anak sial, katanya sejenak kemudian dengan suara parau. Dahulu, tatkala ibuku meninggal kata orang ayah sangat membenci diriku. Aku selalu disesalinya. Karena akulah yang dianggap menjadi pembunuh ibuku. Akulah anak celaka dan anak sial yang tak kebagian rejeki. Ia berhenti mengesankan. Meneruskan, tatkala aku sudah menjelang dewasa, seringkali aku mendengar ayah berdendang dan menangis sendiri. Seringkali pula aku diajak mengenangkan riwayat bunda, dan sudah barang tentu aku tak mengerti. Dan setelah aku benar-benar jadi dewasa, ayah tak mau berpisah dariku meskipun 1 langkah pun. Aneh. Hidup ini memang aneh. Dari benci berubah menjadi kasih. Dari riang gembira berubah menjadi berduka cita. Mengapa pula aku harus berpisah darimu, hanya hidup sendiri yang tahu. Sangaji kian jadi terharu. Sama sekali tak diduganya, bahwa Titisari demikian besar rasa cintanya kepadanya.
Diam-diam ia berpikir dalam hati. Pantaslah, sepak terjangnya luar biasa dalam 2-3 hari ini. Bagaimana kalau dia kutinggalkan? Dalam kesepiannya, pastilah dia akan kembali pulang ke Karimun Jawa. Hanya ayahnya lah satu-satunya orang yang bisa menemaninya. Meskipun ayahnya belum tentu mengerti keadaan hatinya, tetapi betapapun juga dia adalah ayah kandungnya. Tetapi kalau ayahnya meninggal, siapa lagi yang akan menemaninya? Memperoleh ingatan demikian, Sang Aji jadi berkecil hati. Ia dekap tangan Titisari erat-erat. Lalu berkata dengan suara gemetaran. Titisari, kalau begitu, walaupun langit ambruk, aku akan selalu menemuimu di mana saja engkau berada. Titisari nampak gemetaran pula mendengar ucapan Sang Aji. Namun ia tak berkata lagi. Ia nampak menundukkan kepala. Pandang matanya meredup. Kemudian berkata hati-hati. Tetapi bagaimana dengan Sonyimu? Aku bertunangan dengan dia, di luar kehendakku. Masakan aku harus merasa selalu berhutang kepadanya? Kau maksudkan tak memedulikan Sony lagi? Titisari menegas berbimbang-bimbang. Aku akan menemanimu selama hidupku, sahut Sang Aji tegas. Dan mendengar ketegasan Sang Aji, Titisari tak sanggup lagi menguasai diri. Ia lalu memeluk Sang Aji dengan girangnya. Sang Aji pun memeluknya pula. Dan dalam sejenak mereka saling berdiam diri, mendengarkan denyut jantung masing-masing. Bersambung ke bab 116. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.